semangat, kayaknya ibu-ibu kurang semangat. Saya doakan yang jauh salam mudah-mudahan lancar rezekinya oleh Allah Ta'ala, panjang umurnya, sehat rohani jasmaninya, yang punya hutang mudah-mudahan cepat terbayar. Agak kuat, amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Ka'bah alladhi asra bi'abdihi fi laylatin mubarakah minal masjidil haram alladhi kana bi Makkah ilal masjidil aqsa alladhi barakallahu hawla liyuriyahu min ayatihi al-'azimah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun wahidun la na'budu illa iyyah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyun akhirun la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil mu'jizah wa ala alihi wa sahbihi ulaika humus sadatul qadah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Hadirin para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin tamu dan segenap para undangan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang kami hormati para ketua, para dewan pengurus, para imam, para asatid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak kepolisian kita dan bapak tentara kita, RW, RT maupun yang lainnya, yang semoga senantiasa kita yang hadir di sini, mudah-mudahan setiap langkah kakinya kita dari rumahnya hadir ke masjid Baitul Wusta ini, mudah-mudahan dicatat kebaikan oleh Allah Ta'ala, amin, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, amin, dan dihapus dosanya oleh Allah Ta'ala, amin, Allahumma amin. Kenapa demikian? Karena setiap majlis, setiap tempat-tempat kebaikan yang di situ diagungkan syiar Allah, Al-Quran dibaca seperti yang tadi, kemudian nama Nabi Muhammad SAW dibaca di setiap kalam-kalam, dari sambutannya, dari MC-nya, bahkan dari ceramahnya, bahkan dari doanya. Untuk apa? Untuk mengagungkan Allah, untuk mengagungkan Nabi Muhammad, bukan untuk mengagungkan kita, untuk membesarkan Allah, untuk membesarkan nama Nabi Muhammad, bukan untuk membesarkan kita. Maka tempat-tempat seperti ini adalah salah satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pantas untuk kita berusaha, capek tak capek, ngantuk tak ngantuk, malas tak malas, untuk hadir melawan hawa nafsu ke tempat majlis-majlis seperti itu. Karena kata Nabi, idza marartum biyadil jannah farta'u, sahabatku, umatku, jika kalian lewat lalu ketemu dengan taman-taman surga, maka singgahlah, duduklah di tempat itu. Kila sahabat tanya kepada Rasulullah, wa ma yadul jannah ya Rasulullah, apakah taman-taman surga itu wahai Rasul? Qala halakut dzikri, taman-taman surga itu adalah tempat-tempat zikir, tempat-tempat untuk mengingat Allah. Alhamdulillah
Andai kata ada yang dengarkan sambil jatuh kepalanya, andai kata ngantuk, andai kata, tapi insya Allah kita dihitung berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Kemudian apa hikmahnya hadir di Riyadul Jannah? Taman-taman surga itu, surga adalah penuh dengan kenikmatannya Allah. Di dalam surga tak ada sakit, di dalam surga tak ada asam urat. Sampai kita yang sakit asam urat tapi berusaha untuk sholat, asam uratnya kalau masuk surga tak ada. Kita yang sakit lambung tapi kita berusaha sholat, masuk surga, asam lambungnya tak ada. Di surga tak ada penyakit. Jangankan sakit-sakit yang lain, sakit perut pun, walaupun sebanyak apapun yang kita makan di surga, maka tak ada sakit perut, tak ada kencing, tak ada belor di dalam surga. Maka mudah-mudahan kita masuk surga oleh Allah Ta'ala. Ya, tapi ingat Pak, kalau masuk surga nanti jangan cari WC. Sallallahu alaihi wasallam. Karena di surga tak ada jeding, tak ada WC. Oh Pak Ustaz, kalau tak ada WC, kalau kita makan katanya di surga makan apa saja segaretnya dewe, bebas, boleh apapun saja. Iya, setiap yang kita makan kenikmatan luar biasa yang kata Nabi, kata Allah, difirmankan dalam hadis qudsinya, a'dadtu li'ibadiyas shalihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, yang mereka berani mempertahankan iman dan Islamnya dari mulai semenjak dia kenal ke Allah sampai mati, dia berani mempertahankan kalimat la ilaha illallahnya, Muhammadur Rasulullah-nya. Imannya tak ditukar dengan hanya beras 1 karung, imannya tak ditukar dengan hanya Indomie 5 dus, imannya tak ditukar dengan hanya uang 10 juta. Walaupun dibayar seperti apapun, tapi dia tetap mempertahankan iman dan Islamnya. Karena kekayaan seperti apapun, jabatan setinggi apapun, kehebatan seperti apapun, kalau kita mati tak bawa iman, maka kenikmatan itu hanyalah semu, kenikmatan itu hanya sementara. Tapi alhamdulillah, ternyata kita yang iman Islam kepada Allah, andai kata kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, ekonomi sulit, keluarga berantakan, fakir miskin, tapi iman masih ada, mati, maka seakan-akan kesulitan kesusahan di dunia ini mati, ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besarnya. Maka kata Allah Ta'ala, a'dadtu li'ibadiyas shalihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh itu mana ainun ra'at, kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh pandangan mata, wala udhunun sami'at, bunyi-bunyi indah di surga yang tak pernah terdengar oleh telinga manusia di dunia, wala khatara ala qalbi bashar, dan kenikmatan-kenikmatan di surga tak pernah terlintas dalam benak hati manusia. Yang biasanya kita ngumpul jagongan biasanya Pak, oh Masya Allah kayak makan di surga. Bukan, paling hanya kopi saja. Lah surga, karena hadiahnya itu surga, bukan kipas angin Pak. Maka kata Pak Ketua tadi, sungguh kita berusaha ya Pak Ketua, karena hadiahnya surga. Apalagi subuh, subhanallah, sholat paling berat dan paling besar pahalanya, yaitu sudah sepuh, padahal sudah capek, duduk saja, belok sana, belok sini, sakit pinggang sudah. Tapi kenapa kita mati-matian seperti ini? Karena kita yakin dengan iman yang Allah tanamkan di hati kita, karena ada nur Nabi Muhammad dalam hati kita, yakin bahwa kehidupan tak selamanya. Setelah kita hidup di alam arwah, alam ruh, lalu Allah menghidupkan kita di alam perut ibu, sekarang kita berada di alam yang ketiga, alam dunia. Ad-dunya darul amal, dunia tempat untuk beramal, tempat untuk sholat,
mampu, tempat untuk berinfak, tempat untuk mendidik anak-anak kita, membuat amal jariah. Bagaimana regenerasi kita kelak ketika kita mati, mereka meneruskan amal jariah kita. Jangan sampai kita yang hanya orang tua yang bisa sujud ke Allah, tapi anak-anak kita lupa untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak kita semuanya sholihin sholihan, sajidin sajidat, ahli sujud semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin. Sampai mana? Perbanyak baca alhamdulillah. Sikit-sikit sampai alhamdulillah. Karena kata Nabi, ma'an amallahu ala abdi, tidaklah Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada seorang hamba, faqala alhamdulillah, lalu dia mengucap kalimat alhamdulillah satu kali, illa adda syukraha, maka dia telah dianggap mensyukuri nikmat tersebut. Contohnya, sampai kita diberikan oleh Allah Ta'ala mobil baru, banyak-banyak alhamdulillah. Jangan sekali alhamdulillah Allah. Kalau bisa 3 kali, 10 kali, 1 kali saja baca alhamdulillah, kata Nabi, sudah dianggap mensyukuri nikmat tersebut. Fa in qala hadhiya jadallahu lahu thawaban. Jika baca alhamdulillah 2 kali ketika mendapatkan nikmat, maka Allah selalu memperbaharui pahalanya. Alhamdulillah. Fa in qala hadhiya, jika kita ketika mendapatkan nikmat oleh Allah Ta'ala baca alhamdulillah sampai 3 kali, ghafarallahu lahu dzunubah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dapat nikmat, sudah pahalanya diperbaharui terus, sudah dosanya diampuni oleh Allah. Nikmat apa lagi yang kita kufuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang punya motor baru alhamdulillah, alhamdulillah, syukur sampai semuanya. Yang punya motor baru alhamdulillah, yang punya mobil baru alhamdulillah, yang punya anak baru alhamdulillah, yang punya istri kok ketawa Pak Ketua, curiga. Doakan Pak Ketua ini pengantin baru 6 bulan katanya. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Pantesan tidak bicara terus. Kalau sampean mau goda, istrinya goda, pantesan cerah terus. Mudah-mudahan oleh Allah yang punya istri baru alhamdulillah, yang punya suami baru alhamdulillah, yang punya usaha baru alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmat Allah banyak kepada kita. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj tadi sudah disinggung oleh Ketua Masjid Al-Baitul Wusqa, rumah pertengahan. Al-Baitul Wusqa itu rumah pertengahan. Kata Nabi, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Betul apa enggak? Sebagus-bagus perkara yang tengah-tengah. Apapun yang tengah-tengah itu enak. Makanan yang tengah-tengah itu enak. Bapak-bapak yang tengah-tengah. Ibu-ibu yang tengah-tengah. Khairul umur awsatuha, Masjid Al-Baitul Wusqa, pertengahan. Kenapa pertengahan? Disinilah tempat ngumpul. Yang Jawa silahkan berislam dengan Jawanya, Islamnya jangan sampai menghilangkan kejawaan. Yang Melayu silahkan Anda Melayu, yang Madura silahkan Anda Madura, yang Bugis silahkan Anda Bugis, yang Cina silahkan Anda Cina. Tapi kita telah dipersatukan oleh Islam kita. Kemudian kalau kita hidup di atas bumi Indonesia dan di bawah langit Indonesia, maka apapun agama kita, apapun etnis kita, maka kita telah dipersatukan oleh Pancasila. Ya ayyuhan nas, kata Allah, hei manusia, inna khalaqnakum min dzakarin
sesungguhnya kami ciptakan kalian laki-laki perempuan, ada tua, ada muda, ada langit, ada bumi, ada matahari, ada rembulan, ada wanci, ada bencong. Dua yang Allah ciptakan. Cuma kata kita enggak, memang ada namanya unsa muskil. Unsa muskil itu kadang siang liar, oh malam yanti. Siang Sumar, oh malam Sumarni. Makanya Pak, dalam hukum fikih ini kita bahas tentang sholat, tentang unsa muskil. Lah bagaimana Ustaz? Ada kata ada kejadian, orang itu memang tercipta banci, bukan pura-pura banci. Kalau sekarang kan banyak laki-laki ingin jadi perempuan, dan perempuan ingin jadi laki-laki. Bahkan sekarang kalau tidak keliru di Jepang itu sudah dilegalkan kawin secara jenis. Masa dilok-dilok? Kawin secara LGBT. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nabi Lut kaumnya disiksa oleh Allah karena kawin satu jenis. Tak suka ke perempuan ya Pak. Berarti tak normal ya Pak. Wong kita ya Pak ya. Jangan yang masih muda, yang tua-tua ini, yang ketemu yang masih muda masih gerger kita. Ini laki-laki naksir sama laki-lakinya. Masya Allah, apanya yang dicoblos. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Lah, kita bahas lagi tentang fikih. Makanya dalam fikih imam banci, makmumnya banci, imamnya banci tak sah hukum berjamaahnya. Karena khawatir dalam fikih ini, ketika imam berimam Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahnya laki-laki, rohimnya jadi perempuan. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iya. Sementara di depan, di belakang ketika Amin, padahal bencong juga. Maka khawatir ketika dia jadi imam timbul ke perempuannya, yang makmumnya timbul ke laki-lakiannya. Maka dalam hukum fikih dibahas, di antaranya dalam kitab Safinatus Shalah, Safinatun Najah, itu imam laki, imamnya banci, makmumnya banci tak sah hukumnya. Lah bagaimana sebaliknya Ustaz? Imamnya bencong, makmumnya perempuan, bagaimana sah hukumnya? Saya ulang lagi, imamnya bencong, makmumnya perempuan sah. Makmumnya perempuan, imamnya perempuan sah. Balik lagi, imamnya laki-laki, makmumnya perempuan tak sah. Sah. Imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki sah. Imamnya perempuan, makmumnya perempuan sah. Imamnya laki-laki, makmumnya bencong sah. Balik, imamnya bencong, yang imam laki-laki, yang makmum laki-laki tak sah. Imamnya bencong, makmumnya laki-laki tak sah hukumnya. Anda khawatir nanti timbul ke perempuannya, ini timbul ke laki-laki. Apalagi ada ajaran, ada di media itu yang jadi imam itu perempuan. Kalau sama-sama perempuan boleh, tapi kalau memakmumi menjadi imamnya jemaah laki-laki, maka itu tak sah secara hukum fikihnya. Kalau ada ajaran seperti itu, siapapun yang membawa, itu namanya dhalun mudhillun, sesat menyesatkan. Sholat, karena perintah sholat, kata Allah Ta'ala, kita bahas sedikit, subhanalladzi asra, maha suci Allah, az-zat yang memperjalankan bi'abdihi hambanya, yakni Nabi Muhammad, lailan, sedikit daripada waktu malam. Karena Rasulullah dari kota Mekah Isra Mi'rajkan oleh Allah, diperjalankan dari Masjidil Haram kota Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Yang saudara-saudara kita di sana banyak kelaparan, mudah-mudahan diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Dan sampean-sampean yang punya harta, yang nyumbang ke Palestina melalui para donasi-donasi, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Ta'ala dunia akhirat dengan segala bentuk kebaikan. Amin Allahumma amin. Dari Masjidil Aqsa diangkat oleh Allah Ta'ala, dibawa oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail sampai ke langit pertama.
kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa tujuan Allah dalam mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad? Linuriyahu, tujuannya untuk kami perlihatkan min ayatina, sebagian daripada tanda-tanda kebesaran. Jadi kalau ada bahasa Arab ayatullah, artinya tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat Allah berarti tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat Allah ada dua, Pak. Ada berapa? Satu, ada ayat yang tercatat, Quran. Dua, ada ayat yang tercipta. Apa itu yang kita pandang? Langit, ayat Allah. Bumi dan seisinya, ayat Allah. Kita ini termasuk ayat Allah. Wa fi anfusikum, kata Allah, apalah tusirun. Sekali-kali kita mikir, Pak. Allah Ta'ala berikan kita mata, telinga, bahkan dalam WC pun kita bisa mikir. Biasanya kita telanjang, yang telanjang di WC, kita mikir ciptaan Allah Ta'ala. Tapi jangan lidah, jangan hati, tidak apa-apa. Jangan, Masya Allah, ciptaan Allah seperti ini. Jangan, pakai hati. Kuasa Allah Ta'ala menguatkan. Jadi orang-orang yang sampean-sampean biasanya anak-anak muda, konten-konten kreator biasanya pergi kemana-mana, lihat lautan, kekuasaan Allah yang ada di lautan, lihat kekuasaan Allah yang ada di langit, pandang. Setelah pandang, lihat kebesaran Allah Ta'ala. Begitu indah Allah menciptakan langit, Allah turunkan hujan dari langit, Allah Ta'ala menumbuhkan tumbuhan di bumi. Itu kekuasaan Allah. Kalau banyak kita banyak memikirkan kekuasaan Allah ini, maka iman kita akan menjadi kuat. Ketika kita diberi musibah oleh Allah Ta'ala, pikirkan musibahnya para nabi. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam sakit 18 tahun. Saking sakitnya Nabi Ayub sampai daging-dagingnya ini semuanya habis dimakan oleh ulat. Bahkan kata kita, andai kata matahari timbul dari ufuk barat, itu dari ufuk timur, itu bisa terpantul ke tubuhnya Nabi Ayub alaihissalam. Sakit Nabi Ayub 18 tahun. Kanjeng Nabi Muhammad 18 hari kalau tidak keliru dalam sejarah itu sakit parah, Pak. Loh Pak Ustaz, kan Nabi kok masih sakit? Allah Ta'ala memberikan kita sakit bukan berarti Allah benci kepada kita, tidak. Allah Ta'ala itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu sangat sayang kepada kita. Buktinya kadang kita tak sholat, Allah masih kasih makan, Allah masih kasih urat yang ada di kita, tulang belulang yang ada di kita, daging-daging yang menempel di kulit kita. Semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daging yang sekarang ada daging, ada tulangnya, bagaimanakah kita tidak sujudkan ke Allah? Wong daging ini adalah pertolongan Allah. Nah, ketika kita sujud, bagaimana kita mau sombong? Wong sujudnya kita salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lah syukurnya kita yang kita bisa bersyukur kepada Allah, bisa sholat, bisa baca sholawat, itu salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kata ulama tasawuf, zaman manusia itu ada 4. Ono berapa? 4. Satu, ada zaman nikmat. Bagaimana cara menghadapi zaman nikmat ini? Bersyukur kepada Allah. 2, ada zaman musibah. Ditimpa musibah, uang habis dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Berusaha untuk sabar. Yang ketiga, ada zaman taat. Kita diberi pertolongan oleh Allah, bisa ibadah, bisa jumatan, bisa majlis, bisa zikir, bisa sholawat kepada Nabi, bisa sedekah, bisa zakat, bisa puasa Ramadan. Maka bagaimana cara menghadapinya? Ingat bahwa itu pertolongan Allah, sehingga kita tak sombong. Walaupun kita ahli masjid, jangan menganggap remeh orang yang masih ada keluar masjid. Jangan keluar dari masjid menganggap orang yang keluar masjid itu neraka semua. Jangan. Lihat orang, kamu masuk neraka. Kenapa? Kamu tak ke masjid, kamu tak sholat, kamu masuk neraka. Jangan menjustifikasi orang masuk neraka.
Karena neraka dan surga itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa rendah diri saja. Belum tentu kita yang sekarang berjubah, kita yang sekarang bersurban, kita yang sekarang berkerudung, belum tentu lebih baik daripada mereka yang sedang buka aurat. Kita tak tahu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ada di zaman maksiat. Ketika kita jatuh dalam maksiat, naudzubillah min dzalik, jatuh dalam maksiat, bagaimana? Istighfar, minta ampun ke Allah. Allah malah senang. Lihat hambanya ketika dia berpuluhan tahun dalam kelupaan kepada Allah, mabuk-mabukan, zina, pelit dan seterusnya. Ternyata hampir mati kurang 5 tahun, hampir wafat kurang 1 tahun. Terbuka hatinya oleh Allah, nangis sekali. Diibaratkan oleh Nabi, Allah lebih gembira, Allah lebih bangga menyambut hambanya yang sudah puluhan tahun lupa dari Allah, lalu dia merengek-rengek kembali ke hadapan Allah, berkata, Allah, aku rendah Allah, aku hina Allah, aku banyak dosa Allah, aku ahli maksiat ya Allah, aku kotor Allah, aku tak berdaya Allah, aku lemah Allah. Lalu dia nangis di hadapan Allah Ta'ala. Allah lebih senang menyambut hambanya yang tobat kepada Allah dibandingkan seorang ibu yang berpisah lama dengan anaknya. 10 tahun anaknya hilang, tiba-tiba anaknya merangkulnya, tiba-tiba anaknya sudah besar, sudah sukses. Digambarkan oleh Nabi lagi, Allah lebih senang menyambut hambanya yang pengen tobat kepada Allah Ta'ala, pengen istighfar kepada Allah Ta'ala, dibandingkan orang yang sangat haus di padang hampa, di padang pasir, haus tak ketemu air. Tiba-tiba ada air lalu diminum olehnya, segar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga haus. Ini contoh tapi bentar ya. Allah lebih senang melihat hambanya dibanding menyambut hambanya yang istighfar ke Allah dibandingkan orang yang haus di padang pasir, padang hampa, tiba-tiba ketemu air dia minum. Maka intinya jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Banyak-banyak istighfar di akhir zaman ini buat. Setelah sholat tadi itu sholat. Jangan tinggalkan sholat dimanapun kita berada. Sakit parah Ustaz, sholat. Bagaimana sholatnya? Sambil pagi, kalau tak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Saya contohkan. Kalau punya kursi, sholat kursi. Tak punya kursi, sholat lebih hormat sambil sholat kalau bisa. Kalau kakinya capek, ternyata tak bisa, sulit sholat seperti ini. Merokah, bersilah. Allahu Akbar. Kalau bisa sujudnya sempurnakan. Karena sujud itu adalah kenangan terindah nanti di akhirat. Allah. Jangan sujud seperti ini. Allahu Akbar. Kecuali tak bisa sekali, Pak. Kalau sampai masih bisa sujud sempurnakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan seterusnya. Baru pulang lagi. Lah, sakit Pak Ustaz bagaimana? Najis semua, sholatnya hormatil waktu. Sedang ada di rumah sakit, ternyata sampai waktu sehatnya akhir sholat, rindu kepada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan, Masya Allah, nangis, sholat ketika sakit. Bagaimana sholatnya pasal? Sholatnya hormatil waktu, sholat hormat waktu. Kita najis. Kenapa najis? Kita biasanya pakai, tak bisa kencing ke WC, kencingnya di situ. Sholat pakai apa Ustaz? Tidak apa-apa baca kalau sama. Tak bisa baca apa-apa, dirikan dalam hati. Insya Allah mati dalam keadaan itu. Insya Allah mati husnul khatimah. Kemudian bagaimana Ustaz? Saya punya orang tua, lalu orang tua saya meninggal karena tak tahu Ustaz dia sakit. Sebulan dia tak sholat Ustaz. Ada 2 pendapat ulama dalam kitab I'anatul Talibin. 1, bisa dibayarkan fidyah
sama dengan puasa Ramadan. Nanti saya jelaskan. Ini kan hampir Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur semuanya Allah Ta'ala. Allahumma barik lana semuanya bi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ighfir lana dunubana. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Rajab ini, dan juga berkahilah kami pada bulan Sya'ban nanti. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan ini, bulan mulia dan bulan suci, dan ampuni dosa kami. Amin Allahumma amin. Nah, sampean misalnya punya keluarga tak sholat karena tak tahu Pak Ustaz, lalu dia meninggal, kan punya hutang sholat Pak. Kita aja punya hutang, orang harus dibayar. Bagaimana dengan hutang kita ke Allah Ta'ala? Sakit 2 bulan, maka bagaimana? Oleh anaknya, karena orang tuanya tak mampu, atau karena hati-hatinya takut tak sholat orang tuanya, ambil dia punya harta peninggalan, kodokkan sholatnya. Bisa 2 cara, bisa dikodokkan sholatnya oleh ahli warisnya, atau bayar orang untuk mengkodokkan, atau bayarkan fidyah. Setiap satu sholat 1 mod, 1 mod ngambil hati-hatinya 8 on beras, ngambil sempurnanya 1 kilo beras. Berarti kalau 1 bulan 1 hari 5 sholat, berarti anggap yang 1 kilo ya, 5 kilo beras kali 10, 50 kilo 10 hari, pas kali 3 sebulan, berarti 150 kilo. Bayarkan bukorok masakin berasnya, langsung hantarkan sendiri. Siapa tetangga sampean yang miskin, fakir, hantarkan. Ini fidyahnya orang tua saya, fidyah sholatnya orang tua saya. Nih, yang kedua, cara yang kedua, ini juga dilakukan oleh Al-Imam As-Subki. Disolati, tak mampu Pak Ustaz setahun Pak Ustaz, berarti sampean pergi ke salah satu pengasuh pesantren, mereka banyak santrinya. Kalau 1 kali sholat duhur saja, kalau santrinya itu, kalau di pondok kami itu 70-an orang, berarti 1 kali sholat berarti sama halnya dengan sholat duhur 70 kali 70 hari berarti. Bagaimana niatnya? Usolli, kalau pakai Arab, usolli fardhu duhri arba'a raka'atin qada'an an sholati, sebut namanya fulan bin fulan, fardukan Allah Ta'ala. Apa niatnya ketika takbir? Allah, niat saya sholat duhur 4 rakaat, mengkodokkan sholatnya fulan bin fulan, fardukan Allah Ta'ala. Dilakukan sendiri, tak mampu Pak, udah sholat sendiri ya, kita kadang lalai. Itu saking pentingnya sholat. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Ada orang sakit di Ramadan 10 hari, ternyata Ramadan yang dulu sakit sembuh dia, tapi belum bayar hutang, sembuh di Syawal, sembuh Muharram, sembuh Dzulqa'dah, sembuh, ternyata belum dibayar hutang Ramadannya. Lah pas sakit lagi, lah mati istri dia mati. Lah bagaimana, kan punya hutang yang Ramadan kemarin. Lah bagaimana caranya? 2 kata ulama, bisa dikodokkan puasanya. Ini hadis sahih, man mata wa alaihi siyamul soma'an huwalihu, dalam Sahih Bukhari, dikutip oleh ulama-ulama fikih. Barang siapa meninggal dunia punya hutang puasa Ramadan atau puasa nadar, nadar itu kan wajib, maka soma'an huwalihu, dipuasakan, boleh dipuasakan oleh ahli warisnya. Pendapat yang kedua, dibayarkan fidyah 1 hari tak puasa, yaitu 1 muat yang tadi itu 8 on beras, atau ngambil sempurnanya
lapak ngambil 1 kilo berarti sempurna. Berarti kalau 30 hari 30 kilo berikan ke fakir miskin sampai niat bayar fidyahnya orang tuanya yang tadi atau suaminya atau istrinya yang meninggal, dia tak punya hutang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu caranya. Lah siapa lagi yang wajib bayar fidyah? Sampai ibu-ibu, sampai misalnya menyusui Ramadan, karena kemungkinan setiap Ramadan lahir terus. Ramadan 2020 lahir, Ramadan 2021 lahir, Ramadan 22 lahir. Kalau orang-orang dulu, Pak, apalagi orang-orang kaya, orang-orang dulu, anaknya ada yang 14. Saya punya saudari itu, saudari saya paling tua, umurnya masih muda, anaknya 15. Produksinya lancar. 15, Pak, sampai dikasih ke orang anak. Nah, saya masih 3, istri masih 1. Istri masih 1. Lah, caranya sampai mana tadi? Bayarkan fidyah yang sampean yang yang menyusui atau yang sedang menyusui atau hamil muda kan kalau puasa takut keguguran, maka 2 kewajibannya. Nanti setelah lahir di Ramadan wajib ganti puasanya. Yang kedua wajib dibayarkan fidyah oleh suaminya. Bayarkan fidyah oleh suaminya. Jangan hanya bayar fidyah tapi tak puasa Allah. Tak pasti tidak diganti puasanya, masa punya hutang puasa. Seperti itu. Terakhir karena kayaknya sudah nanti. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Banyak-banyak baca salawat. As-salatu kata Nabi, man shalla alayya bil musalli alayya nurun ala surat. Orang yang ahli baca salawat di dunia, maka kelak di atas jembatan Shiratal Mustaqim dia akan diberi cahaya oleh Allah Ta'ala. Wa man kana ala sirati min ahli nur, barang siapa ketika di atas jembatan Shiratal Mustaqim diberi cahaya oleh Allah, lam yakun min ahli nar, maka dia tidak akan tergolong dari ahli neraka. Maka selain salat di dunia ini sampai banyak baca salawat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis lain, man aksara salata alayya fi hayati, barang siapa ketika di dunia dia banyak baca salawat kepadaku, kata Nabi, amarallahul malaika, maka setelah dia mati di dalam kubur, Allah Ta'ala perintahkan para malaikat ayyastaghfiru lahu ba'da mautihi, untuk memohonkan ampun kepada Allah. Jadi sampean kita yang ahli baca salawat di dunia, sallallahu alaihi wasallam, tidak harus punya wudu, Pak, Bu, tidak harus di atas sajadah, sampai pakai motor, sallallahu alaihi wasallam, sampai sambil masak, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu, sambil gorengan Ramadan dan salawat. Baca Quran kita tak mampu, karena Quran harus pegang, harus punya wudu toh. Pak Ustaz baca salawat boleh? Boleh. Nih pas Pak Ustaz baca salawat boleh? Boleh. Tak punya wudu, tapi jangan di WC. Tak boleh. Tapi selama kita bisa sallallahu alaihi wasallam, insya Allah yang sulit ekonomi selain bekerja, amalkan salawat ini. Maka insya Allah kalau bisa 1000 sehari semalam, masya Allah, lantaran santan. Orang yang dibaca salawat 1000 kata Nabi, kulitnya kelak tidak akan disentuh oleh api neraka. Amin Allahumma. Amin. Untuk ekonomi salawat luar biasa. Sambil kerja sambil usaha, sambil jualan. Sallallahu alaihi wasallam. Saya membuktikan itu, Pak, bahwa pesantren dari dulu 2019 hanya bermodalkan saham. Setiap mau bangun baca sallallahu alaihi wasallam di bangunan. Ternyata sampai sekarang bangun terus, alhamdulillah. Dan termasuk donatur saya di beliau ini. Sering ngirim ke saya beliau, Pak Desti kalau enggak. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Begitu juga sampai yang bangun masjid ini,
Jangan khawatir, setiap yang bernapas di masjid ini sampai dapat pahala. Kata Nabi, man bana baitan, barang siapa membangun sebuah rumah, yu'badullahu fihi, yang Allah disembah di dalamnya, kita nyembah Allah, syiar Allah diagungkan, Quran Allah dibaca, Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad diajarkan kepada kita, min malin halal, dari harta yang halal. Banallahu lahu baitan, maka kelak di dalam surga Allah bangunkan baginya istana besar, bukan dari batu bata, bukan dari batu tol, bukan dari besi, tapi min durin wa yatuqutin, dari batu mutiara dan batu yakut. Kita doakan yang tumbang masjid ini luar biasa, masjid ini luar biasa. Enak adem, balekonya enak, gambarnya ganteng, gambarnya tuh orangnya biasanya, gambarnya ganteng, luar biasa masjidnya. Al-Baitul Usma, rumah tengah-tengah. Mudah-mudahan yang dibangun oleh Allah dibangunkan surga di hari kiamat, dari awal sampai akhir. Tak usah khawatir sampai nyumbang. Sedekah ada dua. Satu, sedekah samar. Sedekah samar bisa memberhentikan murkanya Allah. Dua, sedekah terang-terangan. Diumumkan, tak apa-apa Ustaz, tak apa-apa. Bapak haji ini dengan niat sampai diumumkan, kenapa? Biar yang lain membapak. Nanti sampai dapat dua pahala. Satu, pahala karena ditiru orang. Dua, pahala terang-terangannya sampai. Sedekah terang-terangan junnatun minan nar, kata Nabi, itu menjadi penghalang dari api nerakanya Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Yang sedekah sama-sama seperti apa Ustaz? Tiba-tiba masuk rekening pesantren, rekening masjid, rekening pondok, tiba-tiba transfer tanpa rekomendasi, tanpa menginformasikan. Sampai jualan sampai punya toko misalnya. Lalu ada orang miskin beli ke sampingnya. Orang tak mampu, biasanya harga bawangnya itu 60.000 sekilo, tapi ternyata yang beli ini anak yatim, dikasihkan oleh sampean 40.000, tapi jangan kasih tahu bahwa 20.000-nya itu sedekah. Namanya sedekah sama. Jangan bilang ini 20-nya sedekah ya ke sampean, jadi terang. Tapi kalau sudah dikasih dan ambil bawang di bulan, berapa Pak? Bu, 40.000. Biasanya 60.000, maka ini namanya sedekah sama oleh sampean. Sampean tukang jahit, yang tukang jahit belanja online, sampai ternyata yang beli di online itu santri, kayaknya foto profilnya Ustaz nih, kiai ini, beli jubah dia. Biasanya ke orang itu biasanya 100.000, sampai hargakan 50.000, berarti 50.000-nya jadi sedekah sama untuk sampean. Shallu ala Nabi Muhammad. Terakhir, saya ingatkan, rukun sholat ada 3. Terakhir, satu, rukun qalbi, rukun bacaan, rukun hati. Kapan rukun hati? Ketika takbiratul ihram. Oh, dalam hatinya harus niat saya sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat. Kalau bermakmum fardukan Allah Ta'ala harus ada. Kalau usollinya yang pakai usolli itu hanya untuk mengingatkan hati. Yang tak pakai usolli tetap sah. Yang penting ketika takbir niatnya Allah, niat apa sholatnya. Kemudian yang kedua, rukun qauli. Rukun apa? Qauli, rukun bacaan. Rukun bacaan ini syaratnya harus didengar oleh telinganya sendiri. Apa saja? Takbiratul ihram, bacaan suratul Fatihah, at-tahiyyat akhir, at-tahiyyatul, tekan Pak kalau baca tahiyat. Jangan baca at-tahiyyatul, salah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibah, tekan lepas thayyibah. Jangan baca thayyibah, salah. Biasanya kebanyakan kan baca thayyibah, tulillah. Betul deh Pak, thayyibah tulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tangan. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kapal salam Ibrahim baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang pakai sayyidina, yang tak pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sama-sama boleh, sama-sama benar. Yang tak apa yang panjang cukup
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Asal boleh, asal dan boleh, karena yang wajib hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad di bagian akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak usah pakai wabarakatuh, tak sunnah. Kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sunnah. Kalau bukan sholat jenazah cukup Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Harus dengar telinganya sendiri. Kalau ada orang sholat tak baca apa-apa, tak baca apa-apa, tak sah hukumnya. Jangan bermakmum kalau dia. Misalnya ada orang sholat, lihat mulutnya dulu, baca apa enggak? Ada ajaran seperti itu tuh, ada Pak, di masjid-masjid. Tak baca apa kali? Tak baca apa-apa, tak sah hukumnya secara fikih. Kecuali dia baru masuk Islam, hanya gerakannya sholat, mungkin dimaafkan oleh Allah. Kalau sudah lama masuk Islamnya, karena harus didengar telinganya sendiri. Kemudian yang terakhir, rukun fi'li, rukun pergerakan, gerakan. Syaratnya harus tumakninah. Allahu Akbar. Tumakninah itu setiap sebentar. Biqadri bacaan subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah wa bihamdi. Ngambil sekali asah. Sempurnanya 3 kali. Boleh 5 kali, boleh 7 kali, boleh 9 kali, boleh 11 kali. Tapi kalau makmum, kalau imam ambil 3 kali saja, tahu salah apa? Kata imam, oh belum bangun. Imamnya dapat 5, belum bangun dulu. Dapat 7, belum bangun dulu. Dapat 11, belum bangun. Imam, jangan ditiru. Kalau salah makmum kalau imam, kalau makmum silahkan ambil sunnah, tak apa-apa. Subhanallahil azim. Pak Ustaz, tak apa? Subhanallahil azim yang dibaca subhanallah, boleh hukumnya. Tasbih kepada Allah. Tak baca apa-apa, ternyata baru masuk Islam. Tak baca apa-apa, cuma hafal Fatihah, cuma gini saja. Kesandar Pak Ustaz sholatnya sah. Karena yang penting takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, baca salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi di tahiyat akhir, salam yang pertama. Itu yang rukun sholat. Yang lain sunnah semuanya. Meninggalkan sunnah tidak membatalkan sholat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat oleh Allah Ta'ala. Kalau mau detailnya harus kajian sebenarnya. Saya buka kajian itu Pak di Masjid Nurul Falah Wonodadi. Itu 4 tahunnya Ramadan itu. Setiap minggu sekali, Jumat malam Sabtu. Bawa daging jadi kayak tadi. Karena pesantren kami itu di Darul Quran wa Dakwah Serdang Sri Kandiwa itu ada 5 program unggulan. 1, tahfiz Quran. Alhamdulillah. Kedua, baca kitab kuning ala bahasa Indonesia. Ketiga, dai cilik. Jadi dai kita itu ngarang sendiri sudah. Dan pagi itu ngarang sendiri itu Pak. Ini bisa dakwah semuanya. Jadi kalau saya tampil itu 10 kali tampil, 10 dai cilik beda-beda orang. Untuk apa mereka kita kirim nanti ke hulu-hulu biar berdakwah di sana. Insyaallah Ramadan saya kirim santri 2. Tadi saya ceramah di Kampung Mu'alaf di Sanggau. Dan ada ustadznya, ada musola baru. Saya ceramah di sana. Insyaallah saya kirim kolaborasi dengan Yayasan Mu'alaf Peduli. Dan alhamdulillah kami buka TPA Rumah Quran di Jalan Adi Sucipto dekat Brimo. Depan Brimo kita buka 2 minggu yang lalu. Di sana ada kajian makna dan seterusnya. Jadi kalau detailnya pelajaran fikih itu harus ada kitab dari wudu kita bahas. Di sini kira-kira ada kajian apa nih? Ada. Alhamdulillah teruskan manfaat insyaallah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat oleh Allah Ta'ala. Yang tadi jika anak-anak sampean mau mondok misalnya, silakan pergi dulu main-main di Serdang Sungai Dalam. Ada SMP-nya sudah ada, dinas pendidikan SMA-nya sudah ada, dinas pendidikan Sungai dengan pendidikan wilayah sudah sampai kelas 2 sekarang.
tahun ini kelas 3. SMP-nya sudah ujian sendiri. SMP kita Az-Zahirah Katulistiwa. SMA Islam An-Najwa Katulistiwa. Kalau yatim gratis. Kalau yatim gratis, hanya jajannya saja pada saatnya. Tapi jangan hantar yang yatim semua, Pak. Tak mampu gue. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Mungkin yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.